4 Bab 1161, Keributan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Hehe, semuanya, jangan khawatir, ini adalah lelang, dan aku harap kalian semua mematuhi peraturan kami. Melihat benda ini menunjukkan warna aslinya, itu menyebabkan keributan yang begitu kuat. Baihe dan Deadwind tiba-tiba melangkah maju. Napas tirani yang tak tertandingi langsung melindungi seluruh meja lelang di dalam dan luar. Tujuan mereka berdua melakukan ini adalah untuk mengejutkan generasi muda. Hei, penguasa kota yang mati bercanda, kita baru pertama kali melihat sesuatu. Meskipun dua kekuatan atribut api dan atribut es cukup tirani, tetapi apa itu? Aku tidak tahu persis apa itu, jadi tolong minta penguasa kota untuk menjelaskan satu atau dua. Untuk membuka mata kita bagi kita yang abadi. Setelah merasakan kekuatan Dousian Bintang 2 Baihe yang telah meninggal dan Dousian Bintang 2 Angin Mati, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak kompeten juga menahan hati mereka yang berapi-api. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena orang lain berani melelang benda ini, mereka secara alami akan memiliki beberapa strategi yang sangat jitu, jadi mereka tidak berani berpikir dengan hati-hati. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak ada yang cukup percaya diri pada tahap akhir peri petarung bintang 2 dan peri petarung bintang 2 diserahkan dengan aman di tangan orang tersebut. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah akhir dari lelang ini, daun abadi. Deat Feng dan Bai He berdiri di samping sangkar es dan tertawa. Ini benar-benar benda ini. Orang ini benar-benar hebat. Mendengar kata-kata Su Feng, pria berjubah hitam misterius di kamar pribadi nomor 1 tidak bisa menahan tawa. Dia sendiri bukanlah seorang alkemis, dan medali alkemis di tangannya baru saja direbut dari orang lain, tetapi berdasarkan kekuatan tiraninya, dia nyaris menipu orang-orang kuat yang hadir, dan jelas, daun mayat hidup ini, itu adalah dia, tujuannya. Setelah beberapa saat, seluruh pelelangan dipenuhi dengan keterkejutan. Apa itu daun abadi? Kita hanya tahu bahwa ada api suci yang mengerikan yang disebut api mayat hidup dalam daftar api suci. Apakah ada hubungan antara keduanya? Meskipun mereka telah mencium kengerian daun api di kandang es, tetapi kehadiran beberapa orang kuat tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Daun abadi, daun mayat hidup seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan api mayat hidup, jika tidak burung kurcaci mayat hidup tidak akan membuat kerusuhan seperti ini. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa burung kurcaci mayat hidup, yang telah disegel oleh dirinya sendiri dan tertidur lelap, akan membuat kerusuhan, semuanya. Akarnya adalah daun api di depanmu. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mencari api abadi. Lagi pula, dia belum siap melahap bahan obat api abadi, dan ketika dia menyerap semangat juang, dia akan bisa mengetahui jejak api abadi. Benda ini kemungkinan besar memiliki hubungan yang hebat dengan api abadi. Anak kecil, kau harus mendapatkan benda ini dengan cara apapun. Suara kejam dan lapar dari Soul Eater juga terdengar. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Undead Mink memang tahu beberapa berita tentang api abadi, tetapi sekarang setelah kemunculan daun abadi, untuk membuat rencana bagi api abadi di masa depan, apa yang dikatakan Xiao Yan harus diperoleh. Benda ini disebut daun abadi. Jika kau tidak mengenalnya, aku yakin kau akan mengenal nama lainnya. 3 orang dalam pesona yang mempesona itu tersenyum perlahan. Siapa namamu? Orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Api abadi. Saat berikutnya, 3 kata diucapkan dengan lembut dari mulut angin kematian. Dan saat angin kematian baru saja turun, seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi. Apa itu api abadi? Api abadi adalah api suci yang terkenal di daftar api suci. Ia berada di peringkat 20 teratas dalam daftar api suci, dan bahkan berada di peringkat ke-17 api suci yang menakutkan. Kekuatannya lebih kuat daripada Tianyan yang berhati api atau bahkan api hantu berwajah hantu pada Xiao Yan. Benda ini, keluarga Yu kami menginginkannya. Kami, keluarga Lei, juga ingin mencobanya. Karena kedua keluarga itu sangat populer, keluarga King kami tentu saja tidak jauh di belakang. Kelompok tentara bayaran Palu kami juga ingin bergabung. Ini adalah pelelangan, yang memiliki harga tertinggi menang, jadi mari kita ikut juga. Saat berikutnya, beberapa pikiran kekuatan sejati di lapangan semuanya angkat bicara. Jelas, daya tarik benda-benda di bagian bawah kotak sama mematikannya dengan racun. Pada level mereka, hampir semuanya sudah menjadi petarung abadi bintang 2,
dan bakat serta usia mereka cukup besar. Jika mereka tidak memiliki cukup kesempatan, menembus level kecil mungkin lebih sulit daripada mencapai langit. Dan keajaiban surga dan bumi, ramuan ajaib, adalah satu-satunya pilihan bagi para pembangkit tenaga listrik ini. Adapun api suci, jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan jika itu adalah api suci di peringkat paling bawah, itu akan cukup bagi mereka untuk mengatasi kesulitan di depan mereka. Semuanya, kami tidak akan melelang benda ini, tetapi kami menggunakan semua cara dan tidak dapat mematahkan belenggu sangkar es. Jadi saya harus mengingatkan bahwa daun api di dalamnya memang daun api abadi, tetapi apakah Anda dapat memecahkan sangkar es dan mendapatkan daun api tergantung pada keberuntungan Anda. Adapun apakah daun mayat hidup ini terkait dengan api mayat hidup, kami tidak tahu. Deathwind tertawa. Awalnya, Deathwind mendapatkan benda ini secara tidak sengaja dan ingin memecahkannya sendiri. Tetapi selama 10 tahun terakhir, Deathwind berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan kurungan es tersebut, jadi ia tidak punya pilihan selain melelangnya. Deat Feng tahu bahwa benda ini tidak dapat dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan tidak diragukan lagi merupakan momok untuk menyimpannya di tangannya sendiri. Apakah sangkar es ini begitu kuat? Orang-orang kuat yang hadir semuanya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Kota Mati, jangan bicara omong kosong. Mari kita buat harga. Tetapi pria berjubah hitam misterius di kamar pribadi nomor 1 mendengus dan berkata langsung. Hanya saja dia berkata perlahan dalam hatinya, itu hanya sekelompok sampah. Bagaimana api suci peringkat ke-17 bisa dipecahkan dengan kekuatan kasar? Saat aku mendapatkan benda ini, memecahkan sangkar es dan mendapatkan daun mayat hidup, aku bisa melacak api mayat hidup. Saat itu, Tuan tidak bisa membantuku. Susu gelombang sebuah seringai memenuhi hati pria berjubah hitam misterius itu. Aneh, mengapa aura siluet di ruang pribadi ini agak mirip dengan orang-orang dari ras jiwa? Apakah itu ilusiku? Tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dia telah berurusan dengan klan jiwa untuk waktu yang lama dan cukup peka terhadap semangat klan jiwa. Hehe, semuanya, karena benda ini terlalu mahal, jika kalian adalah orang kuat yang tertarik untuk menawar, kalian hanya perlu mengambil chip di tangan kalian dan memasuki jalan rahasia dari ruang pribadi. Ketika aku melihatnya, lelaki tua itu secara alami akan memilih yang lebih memuaskan, chip untuk diperdagangkan. Dan jangan khawatir, semuanya, lorong rahasia ini sangat tersembunyi, dan akan melindungi privasi kalian. Deathwind berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar rubah tua yang licik dan licik. Seimei mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi juga menghindari membocorkan berita tentang siapa yang membawa pergi daun mayat hidup ini. Tampaknya orang ini sangat berharga bagi daun mayat hidup. Xiao Yan tersenyum perlahan. Semuanya, silakan. Setelah Deathwind selesai berbicara, sebuah lorong rahasia muncul di tengah meja lelang, dan segera berjalan turun terlebih dahulu. Kakak Xiao Yan, silakan. King Ming berkata dengan sopan kepada Xiao Yan, dan kemudian mereka berdua, satu demi satu, keluar ke lorong rahasia di ruang pribadi. Lorong rahasia ini jelas terhubung ke bilik lelang. Namun, itu sangat tersembunyi dan dapat lebih melindungi privasi juru lelang. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk ujian bahasa Inggris dan matematika tingkat lanjut. Angka-angka yang tinggi benar-benar, keterlaluan tepat setelah Xiao Yan dan King Ming memasuki lorong rahasia. Mereka berpisah satu sama lain. Bagaimanapun, lorong rahasia ini memanjang ke segala arah. Saat memasuki lorong rahasia kali ini, akan ada personel lelang khusus untuk berkomunikasi satu sama lain, jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang yang lain. Sepertinya kekuatan kota Raja Hantu ini, bahkan aku tidak menyangka pentingnya daun mayat hidup. Dibandingkan dengan orang-orang ini, chip di tanganku tampaknya agak terlalu rendah. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Lagi pula aku baru saja datang ke dunia hantu, dan aku tidak siap dengan baik, dan aku tidak tahu sebelumnya bahwa puncak dari lelang ini adalah daun mayat hidup, kalau tidak, itu tidak akan begitu buruk. Xiao Yan saat ini hanya memiliki prototipe pil obat tingkat abadi kelas 4 di tangannya. Chip tawar-menawar semacam ini jelas tidak memenuhi syarat dalam lelang tadi. Sial, sepertinya aku tidak bisa melahirkan anak dan tidak bisa mendapatkan serigala. Xiao Yan tersenyum pahit, lalu mulai berjalan, tetapi jejak kecil asal-usulnya jelas terpisah dari jiwa berwajah hantu Yanjing di lautan ki pertempuran di tubuhnya.
Zili, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan. Mencicit, setelah berjalan sekitar 10 langkah, ada pintu kayu di depan jalan rahasia. Xiaoyan dengan lembut mendorongnya terbuka dan tiba-tiba sebuah ruangan pribadi kecil yang agak halus terlihat. Haha, apoteker tingkat 3 yang dihormati dari pangkat kekaisaran, aku telah mengaguminya sejak lama. Tepat saat Xiaoyan memasukinya, sebuah suara kasar tiba-tiba memasuki telinganya. Bai He, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Karena orang yang muncul di ruang pribadi dan menunggu Xiaoyan tidak lain adalah orang terkuat kedua di seluruh rumah penguasa kota, Bai He, yang merupakan almarhum petarung abadi bintang 2. Aku tidak menyangka akan membiarkan Tuan Bai He datang sendiri. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, jelas tekanan yang diberikan orang ini padanya tidaklah kecil. Yang mulia adalah seorang apoteker tingkat kaisar kelas 3. Di kota Raja Hantu saya, Anda seharusnya diperlakukan seperti ini. Bai He tersenyum, tetapi dia sedikit terkejut. Dia seharusnya merasakan napas tadi, kekuatan anak ini di depannya, sepertinya hanya ada satu bintang yang bertarung abadi di tahap awal. Tuan Bai sangat sopan, mari kita mulai bisnis. Xiaoyan tertawa dan berkata, saya tidak tahu apa yang akan digunakan Tuan Alkemis sebagai alat tawar-menawar untuk menawar daun mayat hidup kali ini. Bai He mendengar ini dan menantikan Xiaoyan. Bai He dapat melihat bahwa Xiaoyan masih cukup muda. Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai tahap awal Dosian bintang 1, dan bahkan keterampilan alkemisnya telah mencapai peringkat kaisar tingkat 3. Semua hal ini menunjukkan bahwa di balik orang ini, sangat mungkin ada kekuatan yang sangat tirani, jika tidak, mustahil untuk mencapai. Seperti sekarang ini hanya dengan satu orang. Ini yang aku tawarkan kali ini. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Yang terpantul di pupil Bai He adalah pil yang agak bulat seukuran mata naga, memancarkan fluktuasi yang sangat tirani. Ini adalah fluktuasi yang sangat kuat. Fluktuasi ini sendiri kemungkinan besar sebanding dengan ramuan tingkat abadi tingkat 4 dan puncak langit. Tapi sayang sekali ini hanya ramuan prototipe. Bai He segera memberikan penilaiannya, bagaimanapun juga, Xiaoyan tetapi penguasa kota telah bertanya kepada orang yang memiliki perhatian khusus. Saya yakin Tuan Bai He juga tahu bahwa meskipun pil obat prototipe tidak sebagus pil obat asli, nilainya mungkin berada pada level yang sama. Xiaoyan menatap pupil Bai He yang menunjukkan sedikit panas. Mulutnya terbuka. Hei, Master Alkemis, benda ini bagus atau tidak, tetapi sebagai seorang alkemis, saya yakin Anda lebih menyadari nilai daun mayat hidup. Daun abadi berhubungan dengan api suci api abadi. Jika Master Alkemis bisa mendapatkannya, mungkin dia bisa menemukan api suci api abadi. Pada saat itu, Master pemurnian obat pasti lebih kuat, jadi nilai daun abadi ini secara alami sangat tinggi. Itu hanya pil prototipe dari puncak peringkat surga tingkat 4 peringkat abadi ini. Bai He berkata dengan singkat, itu benar-benar rubah tua yang licik dan licik. Xiaoyan mengutuk dengan getir di dalam hatinya. Pil obat dasar cukup langka. Saat memurnikan pil obat, Anda hanya perlu menambahkan bahan obat untuk menguapkan efek obat, yang menghemat banyak langkah yang membosankan. Kata Xiaoyan, Tuan Alkemis, sejujurnya, seseorang telah menemukan alat tawar-menawar yang lebih besar. Jika Anda tidak mengeluarkan beberapa hal yang ada di bagian bawah kotak, saya khawatir ini adalah daun abadi. Bai He berkata dengan suara rendah ketika dia melihat ini. Apakah itu pria dari kamar pribadi No? 1. Xiaoyan berkata perlahan tanpa terkejut sama sekali. Yang mulia benar-benar mengharapkan hal-hal seperti dewa. Bai He tidak terkejut ketika mendengarnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang apoteker sederhana yang dapat mencapai peringkat ketiga kaisar di usia seperti itu. Jika itu masalahnya, saya masih memiliki satu hal lagi. Namun, saat berikutnya, di dalam tubuh Xiaoyan, api aneh dengan sedikit warna cian perlahan muncul dari tubuhnya. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini adalah, dan dengan munculnya api cian ini, seluruh ruangan kecil itu tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Hantu, di dunia hantu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tidak teridentifikasi, mereka mungkin adalah jiwa, atau mungkin 3 jiwa dan 7 jiwa, dan hanya manusia sejati yang dapat melahap api suci. Jika tidak, jika jiwa biasa atau tubuh dengan 3 jiwa dan 7 jiwa melahap api suci,
itu akan langsung dimusnahkan oleh api suci. Hanya ada satu pengecualian. Di dunia hantu, ada dua api dunia hantu. Kedua api dunia hantu ini telah terkontaminasi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah suplemen hebat yang diimpikan oleh dunia hantu. Salah satunya adalah wajah hantu dan peradangan jiwa. Api macam apa ini? Saat berikutnya, pupil Bai He menyusut rapat, matanya terkunci pada api biru di tangan Xiaoyan. Membaca www.uukansu.com. Apa ini? Aku percaya bahwa Tuan Bai He lebih tahu daripada aku. Kata Xiaoyan, bermain dengan api biru sesuka hati, dan berkata sambil tersenyum. Api biru ini adalah api suci yang dipisahkan oleh Xiaoyan dari kristal api suci api jiwa berwajah hantu. Wajah hantu dan api jiwa telah ditelan oleh Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan memisahkan jejak sumber api suci untuk membentuk api suci, itu tidak akan berdampak banyak pada Xiaoyan. Ini adalah kartu truf. Terakhir Xiaoyan, kekuatan yang aneh dan menyeramkan, itu benar-benar wajah hantu dan api jiwa. Tapi energi api ini tampaknya sedikit lemah. Bai He berbisik, "Hei, api suci adalah keajaiban langit dan bumi, bahkan aku belum pernah melihatnya, tetapi ketika aku bepergian, aku secara tidak sengaja mendapatkan jejak api hantu wajah hantu. Meskipun kekuatan api ini tidak sebanding dengan wajah hantu dan api jiwa yang sebenarnya, tetapi karena ini adalah dunia hantu, kekuatannya, aku khawatir aku tidak perlu mengatakan lebih banyak." Xiaoyan tidak memperkenalkan terlalu banyak, bagaimanapun, dia tahu bahwa api hantu wajah hantu ada di dunia hantu, itu seperti racun mematikan yang menarik. "Hehe, Master Alkemis benar-benar hebat. Lao, silakan kembali dan beristirahat. Aku yakin bahwa setelah beberapa saat, kepemilikan daun mayat hidup ini akan diselesaikan." Bai He berkata perlahan, "Aku harap kamu tidak mengecewakanku." Xiaoyan menyingkirkan jejak wajah hantu dan nyala api jiwa, lalu kembali dengan cara yang sama. Latar belakang orang ini agak mengerikan. Saat berikutnya, setelah kepergian Xiaoyan, di ruang pribadi kecil, sosok penguasa kota Sufeng dan Li Qin, serta beberapa lelaki tua, perlahan muncul. "Tuan kota, kepala pelayan Li, apakah Anda di sana?" Bai He berkata sambil tersenyum pelan saat melihat ini. "Baiklah, sudah berakhir. Hal-hal yang telah dibuat oleh tiga keluarga Lei Qingyu cukup bagus. Tampaknya mereka pasti akan memenangkan lelang ini." Li Qin tersenyum. Jelas, ketiga keluarga Lei Qingyu secara alami bertanggung jawab atas dirinya, responsif. Hanya saja di ruang pribadi ini, selain Bai He, Tuan Kota Feng Feng dan Li Qin, ada juga beberapa orang tua yang jelas sangat langka di rumah Tuan Kota. Penyerahan akhir lelang. Saya tidak tahu harta apa yang dibawa keluar oleh tiga keluarga itu. Salah satu pria tua berambut putih bertanya. Apa yang dibawa keluar oleh keluarga Lei adalah harta klan mereka, teknik tubuh guntur. Li Qin berkata dengan tenang. Teknik petir tingkat menengah dari Ordo Suci. Bai He tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu tirani teknik tubuh petir ini. Teknik tubuh petir ini adalah sebuah volume latihan tingkat suci tingkat menengah, tetapi itu masih sebuah volume teknik penempaan tubuh yang asli. Dalam proses pelatihan, selain denyut doki, ada juga seni penempaan tubuh dan banyak cabang. Seni penempaan tubuh, terus terang saja, memperkuat tubuh, tetapi seni pembentukan tubuh cukup langka. Jelas, seni pembentukan tubuh dapat mencapai batasnya terbatas, jadi hampir tidak ada yang memilih untuk menempa tubuh, tetapi memilih untuk mengolah doki, tetapi hanya Bai He yang tahu bahwa meskipun dia dan patriark keluarga Lei Li sama-sama termasuk dalam kekuatan Dosian Bintang 2, tetapi dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, dia masih tak terkalahkan. Alasan untuk ini adalah karena manfaat dari teknik tubuh petir. Dari sini, dapat dilihat bahwa dalam beberapa kasus, teknik dan teknik penempaan tubuh ini lebih baik daripada ki pertempuran. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Teknik tubuh guntur, lumayan. Apalagi, orang tua lainnya mengangguk dan tersenyum puas. Benda yang dibawa keluarga King cukup istimewa. Itu adalah sejenis pil ajaib gila yang cukup untuk menaikkan pembangkit tenaga listrik di bawah Dosian Bintang 3 satu tingkat penuh dalam waktu singkat. Li Qin melanjutkan, pil ajaib gila, aku tidak menyangka obat semacam ini benar-benar ada. Pil obat semacam ini dikaitkan dengan pil terlarang di masa lalu, karena efeknya terlalu besar, dan setelah kekuatannya ditingkatkan,
tidak akan meninggalkan terlalu banyak gejala sisa. Petik 2. Jika penguasa kota mendapatkannya, aku khawatir akan ada jimat penyelamat nyawa tambahan di tangannya. Pria tua berambut putih Zaidu berkata. Dan keluarga Yu itu, barang-barang yang mereka bawa agak istimewa. Saat berikutnya, Li Qin ragu-ragu. Apa istimewanya? Su Feng bertanya pada Li Qin dengan ragu-ragu. Benda yang dibawa keluarga Yu disebut gulungan Fengling Xixiang Jue, dan itu adalah gulungan keterampilan bertarung di tingkat menengah Ordo Suci. Meskipun pangkatnya hanya pangkat menengah dari pangkat suci, itu dapat diberikan kepada 4 orang untuk berlatih bersama, dan setelah berlatih, mereka berempat akan bekerja sama, bahkan jika mereka lapar dan kuat di pangkat yang sama, mereka hanya dapat mundur. Kekuatannya untuk sementara dimobilisasi ke dalam tubuhnya, dan kekuatannya mungkin langka. Kata Li Qin, keterampilan bertarung bersama. Bai He tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas ini pertama kalinya aku mendengar hal semacam ini. Meskipun benda ini bagus, itu tidak terlalu berguna untuk rumah tuan kota kita, jadi pendapatku adalah memilih di antara dua yang pertama. Pria tua berambut putih itu berkata, Hei, orang tua Bai, jangan khawatir, aku punya beberapa hal menarik di sini. Bai He tersenyum. Apa? Setelah Bai He mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Bai He, karena mereka semua tahu bahwa Bai He bertanggung jawab atas seorang apoteker muda tingkat 3 tingkat kaisar. Pertama-tama, dia mengeluarkan prototipe ramuan puncak tingkat surga tingkat 4 tingkat abadi. Kata Bai He, pil prototipe dari puncak tingkat surga tingkat 4 tingkat abadi. Bai He baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba beberapa orang tua tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling langka di dunia hantu adalah pil, itulah sebabnya sang alkemis memiliki status yang begitu tinggi di dunia hantu. Jika tidak, alasan mengapa pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 seperti Deatwin akan menghormati beberapa alkemis yang masih setingkat Kaisar Do. Tetapi saya menolaknya. Bai He Zaidu berkata, tidak apa-apa untuk menolak. Meskipun prototipe ramuan dari puncak tingkat surga tingkat 4 tingkat abadi sangat berharga, tetapi apoteker di benua Yinhun Tiandong kita terlalu sedikit, dan saya khawatir bahkan jika kita mendapatkannya, kita tidak akan dapat berhasil memurnikannya menjadi ramuan. Deatwin menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saat berikutnya, dia mengeluarkan sesuatu yang membuka mataku lagi. Saat berikutnya, Bai He mengerutkan kening. Jelas, setiap kali dia memikirkan api biru di tangan Xiaoyan, aura di tubuhnya melonjak tak terbendung. Apa? Semua orang kuat yang hadir bertanya serempak. Ziwo dari Ghostface Soul Yan. Bai He berkata dengan ringan, tetapi begitu dia selesai berbicara, seluruh ruang pribadi itu menyebabkan ledakan desahan. Apa? Ziwo dari Ghostface dan Soul Flame. Dan saat suara Bai He baru saja jatuh, suara yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba terdengar perlahan. Apakah api dari wajah dan jiwa hantu? Mungkinkah indranya salah? Api jiwa wajah hantu sudah tidak ada lagi di dunia hantu kita, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya sesekali? Deatwin menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak salah, aku sudah merasakannya dengan saksama. Bai He mendengar kata-kata itu dan berkata, tetapi Bai He sedikit aneh, karena bahkan setelah mendengar wajah hantu dan peradangan jiwa, wajah Deatwin masih tenang, tidak terlalu terkejut, dan wajahnya jelas ada sesuatu yang kusut di atas. Tuan Kota, mungkinkah orang di kamar pribadi itu mengeluarkan sesuatu yang lebih langka daripada wajah hantu dan api jiwa Xiaoyan? Saat berikutnya, tebakan berani terdengar di kamar pribadi. Benarkah? Dapat dipastikan sebelumnya bahwa orang misterius di kamar pribadi nomor 1 bukan dari Yinhun Tian Shizukita. Kurasa dia seharusnya datang dari tempat lain. Deatwin berkata, apakah kamu ingin menyimpannya? Bai He berkata dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Di alam hantu, ada banyak golongan napas, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Yinhun Tian jelas merupakan tempat yang damai di alam Lihun, sementara tempat-tempat lain terlalu bergejolak. Tidak ada. Bagaimanapun, ini adalah pelelangan, dan pengunjung adalah tamu. Deatwin menggelengkan kepalanya dan berkata gelombang Tuan Kota, apa saja chip yang dia buat. Kata Bai Lao, pil pertarungan abadi. Setelah beberapa saat, Deatwin selesai berbicara, tetapi alisnya perlahan tersenyum, dan senyum langka perlahan tertinggal di sudut matanya. Bagaimana mungkin, pil pertarungan abadi? Saat suara Deatwin jatuh, seluruh ruang pribadi menjadi sunyi,
karena mereka tahu bahwa bahkan Shen Yan Ziwo tidak semenarik pil Dou Immortal. Ziwo bukanlah api suci, dan itu tidak dapat membuat kekuatan Deduan melambung tinggi. Di antara Dou Immortal, kesenjangan antara setiap peringkat sangat besar, jadi mustahil untuk menaikkan peringkat besar seperti Dou Didan. Pil pertarungan abadi, secara mengesankan dapat membuat pembangkit tenaga listrik di bawah level pertarungan abadi bintang 4 naik sedikit, dan itu juga berada di jajaran pil obat tingkat bumi peringkat abadi 5. Misalnya, jika Anda telah mencapai penyempurnaan Dousian bintang 3, setelah meminumnya, Anda secara alami akan menerobos ke Dousian bintang 3 dan memasuki Dousian bintang 4. Jika Xiaoyan itu dapat menemukan, jika dibandingkan dengan Dousian dan Ziwo dari Ghost Face Soul Yan masih belum layak disebut. Deadwind berkata, dengan sedikit penyesalan, jelas dia juga cukup rakus terhadap Ziwo dari Ghost Face Soul Yan. Jika memang begitu, aku khawatir sudah ada pemenang dalam lelang ini. Pada saat berikutnya, mata indah Li Qin sedikit berubah, dan dia kembali ke panggung lelang untuk memimpin situasi keseluruhan. Ayo pergi, saatnya menyelesaikan transaksi. Setelah Deadwind selesai berbicara, dia dan Bai He langsung pergi dari sini. Semuanya, diamlah. Li Qinzai kembali ke panggung lelang, dan tiba-tiba melihat suara-suara berisik dari segala arah, dan berkata perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena Butler Li telah keluar, final ini seharusnya juga menjadi miliknya. Saat Li Qin baru saja muncul, beberapa orang yang cerdas tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jelas mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang menawar daun abadi ini. Meskipun ini adalah lelang, kita tidak dapat datang ke sini dengan jelas, tetapi selama kita mengetahui pemenang daun abadi, mereka memiliki metode mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, hanya keluarga King Lei Yu yang cukup gugup. Bagaimanapun, meskipun chip yang mereka keluarkan bernilai banyak uang, mereka selalu merasa bahwa mereka tidak terlalu stabil. Tampaknya persiapan untuk pelelangan daun abadi ini masih belum memadai. Semuanya, demi menjaga privasi orang lain, Istana Tuan Kota kami tentu tidak akan mengumumkan pemenang daun abadi. Namun, daun abadi telah berhasil dilelang, dan lelang ini juga berakhir dengan sukses. Jika Anda tertarik, Anda dapat tinggal. Istana Tuan Kota kami akan mengadakan perjamuan dalam beberapa hari terakhir. Li Qin tersenyum manis. Jika demikian, maka kami tidak akan berhenti. Selamat tinggal. Beberapa suara terputus-putus terdengar. Lelang sudah berakhir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata di ruang pribadi No. 3. Sudah berakhir, sepertinya lelang daun abadi belum jatuh ke tangan kita. Qingming tersenyum tak berdaya, meskipun dia sudah menduganya, tetapi sekarang setelah dia benar-benar mendengar pengumuman Li Qin, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Apoteker yang terhormat, silakan pindah ke ruang belakang. Ramuan peri dan kristal darah naga bumi yang Anda foto akan dikirimkan kepada Anda nanti. Saat berikutnya, seorang gadis yang mengenakan pakaian profesional datang dengan lembut. Di kamar pribadi nomor 3, dia tiba-tiba tersenyum perlahan kepada keluarga Qing, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Xiaoyan. Patriark Qingming, aku masih memiliki beberapa masalah pribadi. Aku tidak akan kembali ke keluarga Qing bersamamu kali ini. Jika keluarga Qing memiliki kebutuhan, tanyakan saja. Xiaoyan tersenyum, dan setelah dia selesai berbicara, dia mengikuti gadis itu pergi. Ayo pergi juga, kota hantu terdekat seharusnya tidak damai. Seimei tersenyum dan berkata segera, Qinger, ayo pergi. Bagaimana mungkin sisik emas menjadi sesuatu di kolam? Melihat sosok Qinger yang bernostalgia dengan Xiaoyan yang pergi, Qingming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tahu, ayo pergi. Dan Qinger melirik sosok Xiaoyan yang pergi dengan sedikit nostalgia, dan dia tiba-tiba merasa lega pada saat berikutnya, dan tersenyum langsung. Ayah, daun mayat hidup itu. Karena hanya 3 anggota keluarga Qing yang tersisa di seluruh ruang pribadi, Qing Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini, Xiaoyan, mungkin memiliki tujuan yang sama dengan kita, tetapi ada banyak kekuatan yang memiliki tujuan yang sama dengan kita di kota Raja Hantu. Jika kamu bisa membantu, maka bantulah dia. Daun abadi ini sangat penting. Selama tidak jatuh ke dalam keluarga Lei milik keluarga Yu, maka kita tidak dapat mengendalikannya. Seimei memberi pelajaran. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka juga kembali ke rumah Qing. Bagaimanapun,
dengan berakhirnya pelelangan daun abadi, pertempuran terbuka dan rahasia juga akan semakin bertabrakan. Hei, Master Alkemis, aku sangat mengaguminya sejak lama. Gadis itu baru saja membawa Xiaoyan ke aula belakang, dan tiba-tiba tawa hangat perlahan memasuki telinga Xiaoyan. Angin macam apa yang bertiup dari penguasa kota angin mati? Xiaoyan tersenyum dan berjalan mendekat, tetapi matanya memperhatikan bahwa ada Li Qin dan Bai He tidak jauh dari sana. Tuan Xiaoyan benar-benar bercanda. Awalnya saya berencana untuk menerima Anda secara langsung, tetapi status tamu di ruang pribadi agak istimewa. Saya harap Tuan Xiaoyan dapat mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Deat Feng menemaninya sambil tersenyum. Dengan cara kematian dan hubungan dengan keluarga Qing, wajar untuk mengetahui bahwa apoteker tingkat kaisar kelas 3 di ruang pribadi ketiga tadi adalah Xiaoyan. Tidak apa-apa, kata Xiaoyan. Xiaoyan secara alami tahu bahwa, sebagai penguasa kota angin mati, ditambah dengan kekuatan kesempurnaan Dosian bintang 2-nya, dia akan memperlakukannya seperti ini. Dia tidak perlu memikirkannya. Di sisi lain, menghentikannya, mungkin dia memiliki beberapa pemikiran tentang wajah hantu Xiaoyan, Yan Ziwo, tetapi dia takut dengan kekuatan tersembunyi di balik Xiaoyan, jadi dia bertindak seperti ini. Tuan Xiaoyan, pil peri dan kristal darah naga bumi yang Anda lelang semuanya disimpan di cincin koleksi ini, silakan lihat. Setelah beberapa saat, Li Qin berjalan langsung, dengan cincin koleksi yang indah di tangannya menghadapnya. Xiaoyan berkata, "Ya, melihat ini," Xiaoyan tidak ragu-ragu, langsung mengambil Najie, dan memeriksanya di bawah mata mereka bertiga. Setelah beberapa menit, di antara tiga konfirmasi, itu memang pil roh abadi dan kristal darah naga bumi, Xiaoyan segera menyimpannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Karena pelelangan telah berakhir, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Semuanya, selamat tinggal." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar. "Tuan Xiaoyan, tunggu sebentar." Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, Su Feng tersenyum tipis, matanya dipenuhi dengan keraguan. "Apalagi yang ada untuk Tuan Kota Angin Mati?" kata Xiaoyan sambil tersenyum. Tokoh-tokoh yang disertai dengan kristal darah naga di tempat pelelangan sudah dalam perjalanan. Mereka harus datang ke kota Raja Hantu dalam waktu kurang dari sebulan. Pada saat itu, Tuan Xiaoyan akan dapat pergi ke benua surga hantu di bawah perlindungan mereka. Kata angin mati, "Jangan khawatir, penguasa kota mati, aku akan tinggal di kota Raja Hantu selama bulan ini, dan aku hanya perlu memberitahu diriku sendiri ketika saatnya tiba." Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan dia hendak pergi setelah mengatakan itu, tetapi sudut mulutnya tersenyum. "Sedikit-sedikit, tunggu, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan." Pada saat berikutnya, ada ekspresi jelek di wajah tua angin mati. "Apalagi yang harus dilakukan penguasa kota yang sudah meninggal?" Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata gelombang malu untuk mengatakannya, tetapi almarhum masih tidak mau. "Aku tidak tahu apakah api jiwa berwajah hantu di tangan saudara Xiaoyan dapat ditukar denganku," kata angin mati, menantikan reaksi Xiaoyan. "Hehe, Tuan Kota Mati, aku mendapatkan wajah hantu dan api jiwa ini secara tidak sengaja. Jika bukan karena keluarga yang kuat saat itu, aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkannya sendiri. Lagi pula, Ziwo milik Ghostface Soul Yan itu tidak dapat dibandingkan dengan harga orang misterius di kamar pribadi nomor 1, jadi aku akan mengecewakan penguasa kota yang mati." Xiaoyan berkata dengan sedikit permintaan maaf, jelas sudah menebak tujuan angin yang mati sejak lama. Petik 2. "Oh, tidak mungkin. Orang itu mengeluarkan pil Dosian, dan aku terjebak dalam Dosian bintang 2, dan aku serakah untuk sementara waktu." Xie Feng juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia juga tahu bahwa, kecuali harta karun setingkat daun mayat hidup, untuk menukar barang-barang lain dengan Xiaoyan untuk Ziwo dari Ghostface dan Soul Flame akan seperti mimpi yang bodoh. "Jika ditukar, itu bukan tidak mungkin," kata Xiaoyan. "Benarkah ini?" Mendengar kata-kata itu, Xie Feng sangat gembira. "Tuan Xiaoyan butuh sesuatu, katakan saja." Deadwind tertawa terbahak-bahak. "Aku butuh semua informasi tentang kelompok tentara bayaran Hammer, juga semua keberadaan orang misterius yang memotret Undead Ye," kata Xiaoyan. "Baiklah, terserah padamu." Ye Feng mendengar kata-kata itu, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata langsung, "Senang bisa bekerja sama."
kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tuan Kota, tindakan ini tidak dapat dihindari. Melihat bahwa Deat Feng dan Xiao Yan cocok, mata indah Li Qin sedikit berkedip, dan dia berjalan ke telinga Deat Feng dan berkata dengan lembut. Sebagai kepala pelayan di rumah Tuan Kota, Li Qin secara alami tahu bahwa tindakan Tuan Kota Feng Feng di kota Raja Hantu selalu lurus dan disiplin. Tidak pernah ada yang namanya menjual kecerdasan dan absurditas, jadi tidak dapat dihindari untuk sedikit marah. Xiao Qin, kamu tahu, Tuan Kota telah bekerja keras untuk kota Raja Hantu begitu lama, sekarang saatnya untuk menikmatinya. Bai He di samping berkata, tapi ini terlalu. Li Qin jelas sedikit tertegun, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Xiao Qin, kamu harus tahu bahwa identitas orang misterius itu tidak diketahui, dan dia juga memalsukan identitas alkemis. Kemungkinan besar dia adalah seorang yang putus asa. Selain itu, keberadaan kelompok tentara bayaran Palu cukup aneh, jadi tindakan pemilik kota juga dipertimbangkan. Itu masuk akal. Bai He tersenyum. Tuan Bai, ayo kita pergi. Masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan dalam pelelangan. Ayo kita turun dan melihat-lihat. Saat berikutnya, Li Qin merasa lega. Dia segera meninggalkan tempat itu bersama Bai He. Tuan Xiao Yan, bicaralah. Melihat Bai He dan Li Qin turun, Deadwind tersenyum pada Xiao Yan. Keduanya perlahan memasuki ruang pribadi. Ruang pribadi ini kedap udara. Jangan khawatir, Tuan. Begitu dia masuk, Deadwind berkata, ayo kita mulai, kalau tidak, aku khawatir aku akan kehilangan waktu. Xiao Yan berkata sambil mengerutkan kening. Jika jejak api jiwa berwajah hantu dapat ditukar dengan berita tentang daun mayat hidup dan keberadaan keterampilan bertarung anjing laut, itu pasti akan sepadan. Jangan khawatir, tuanku. Daun mayat hidup itu memang dibawa pergi oleh pria misterius di kamar pribadi nomor 1, tetapi orang itu juga tahu bahwa dia adalah seorang siang momo sekarang, jadi dia tidak meninggalkan kota Raja Hantu, tetapi memilih untuk tinggal sementara di kota Raja Hantu. Berdasarkan informasi yang kudapat, aku khawatir aku sedang menunggu bantuan. Deadwind menganalisis. Seberapa kuat orang ini? Xiao Yan bertanya, meskipun agak memalukan untuk mengatakannya, orang ini sangat kuat, setidaknya, aku bahkan bukan lawannya. Deadwind berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. 3-star fighting immortal. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berseru, jika kekuatan orang misterius ini mencapai 3-star fighting fairy, aku khawatir akan sangat sulit untuk mendapatkan daun mayat hidup ini. Tidak, meskipun kekuatan orang ini cukup tirani, dia bukan tipe kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, sepertinya dia menyerang langsung kekuatan jiwaku, yang membuatku lengah, dan aku akan kalah darinya. Kekuatannya seharusnya setara denganku. Deadwind menjelaskan, seorang Douxian bintang 2 yang menyerang jiwa adalah orang yang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk sedikit, setiap gerakan orang ini berada di bawah pengawasanku. Jika ada masalah, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian sesegera mungkin. Kata Deadwind, baiklah, bagaimana dengan kelompok tentara bayaran Palu? Kata Xiao Yan, kekuatan keseluruhan kelompok tentara bayaran Palu tidak buruk, tetapi markas mereka terletak di luar kota, jadi kepala muda kelompok tentara bayaran Palu baru saja menyelesaikan pelelangan, dan dia bergegas ke markas tanpa henti. Jika itu orang lain, aku khawatir mereka tidak akan dapat melacaknya, tetapi kota Raja Hantu kita memiliki beberapa lorong rahasia, tetapi itu mengarah langsung ke kota luar. Jika orang dewasa berangkat dari lorong rahasia, dia masih akan dapat mengejar orang itu. Kata Deadwind sambil tersenyum. Itu sangat bagus, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tuanku, aku harus mengingatkanmu bahwa ada banyak orang yang menatap daun-daun mayat hidup. Kau lemah, kata Deadwind sambil tersenyum. Aku tahu, Xiao Yan mengangguk pelan, tetapi dia merasa geli di dalam hatinya. Langkah Deadwind ini tidak diragukan lagi menunjukkan kebaikannya. Ini adalah api anak dari Ghostface Soul Flame. Senang bisa bekerja sama. Xiao Yan perlahan-lahan memunculkan api biru dari Ghostface dan Soul Flame, lalu langsung memproyeksikannya ke arah angin kematian. Huhuhu, jejak api baru saja muncul, dan tiba-tiba ada banyak hantu yang memenuhi ruang pribadi, dan bahkan kekosongan itu memiliki jejak-jejak terbakar. Kemarilah, kawal Tuan Xiao Yan ke jalan rahasia dan kejar kelompok tentara bayaran Hammer. Dan Deadwind dengan hati-hati mengambil alih kelompok api Qian yang memancarkan fluktuasi terang,
dan setelah 3 konfirmasi, langsung memanggil ke belakang. Ya, begitu suara Deatwin jatuh, sosok cepat muncul langsung, lalu membawa Xiao Yan ke jalan rahasia. Burung bangau putih. Saat keduanya menghilang, Deatwin memanggil, "Tuan, bangau putih itu muncul. Kau juga ikut." Teman lamaku tampaknya memiliki beberapa hal rumit dalam perjalanannya ke benua Yinhun Tiandong kali ini, jadi ada banyak kebutuhan untuk alkemis semacam ini dengan kekuatan jiwa tingkat ketiga kaisar. Sebelum mereka tiba, kita harus menjamin Xiao Yan. Tidak ada yang bisa terjadi. Saat berikutnya, Deatwin berkata kepada Bai He. Petik 2. Ya, Bai He mendengar kata-kata itu dan segera mengikutinya. Ah, wajah dan jiwa hantu, Yan Ziwo. Dengan memiliki pil Douxian, aku akan mampu menembus Douxian bintang 3. Dengan kekuatan api ini, aku akhirnya bisa kembali ke benua Yinhun Tiandong. Hahaha, namun di ruang pribadi yang sunyi itu, terdengar tawa yang hampir seperti angin kematian. Apakah ini lorong rahasia? Xiao Yan mengikuti rombongan yang lincah itu langsung melewati banyak gang dan tiba di halaman belakang tempat pelelangan. Ini adalah halaman belakang, yang pada dasarnya adalah tempat tinggal orang dalam tempat pelelangan itu. Sangat sedikit orang luar yang masuk. Di halaman belakang ini, ada sebuah kolam, dan di atas kolam itu, ada bebatuan, tetapi intuisi Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa bebatuan ini ada yang salah. Saat berikutnya, rombongan itu langsung melompat ke kolam dan bebatuan itu, dan mengetuk 3 kali pada sebuah batu tersembunyi. Tiba-tiba, di bebatuan itu, sebuah pintu rahasia terbuka cukup lebar sehingga orang-orang dapat dengan mudah melewatinya. Tuan Gelombang, ayo pergi. Melihat lorong gelap itu muncul, rombongan itu mengatakan sesuatu langsung kepada Xiao Yan, dan kemudian langsung tenggelam di dalamnya. Xiao Yan hanya masuk ke dalamnya, tetapi tidak berhenti untuk sementara waktu, di bawah kepemimpinan rombongan itu, dan mengusir orang-orang dari kelompok tentara bayaran Hammer. Yugan, apa yang harus kulakukan sekarang? Di ruang konferensi keluarga Yugan dan 2 pria kekar bertanya. Kalian berdua, jangan tidak sabar. Sekarang setelah daun mayat hidup diambil, prioritas utama kita adalah mengambil daun mayat hidup. Mengenai kepemilikan kota Raja Hantu, begitu daun mayat hidup ada di tangan, aku akan mengirimkan semua kekuatan keluarga untuk mengambilnya, dan kemudian seluruh wilayah kota Raja Hantu akan menjadi milik kalian berdua. Yugan tersenyum. Tidak apa-apa, tetapi kamu harus mengirim seseorang untuk mengawasi pria misterius itu. Jika tidak, penangkapan daun mayat hidup akan gagal, dan kita harus menerima hadiahnya. Salah satu pria kuat mendengus dingin. Tentu saja, 2 orang dewasa dari kelompok iblis gila, turunlah dan beristirahat. Suara Yugan baru saja jatuh, dan kedua gadis itu segera mendorong pintu dengan ringan dan masuk, lalu membawa kedua pria kuat itu untuk turun dan beristirahat. 2 sampah, apakah kamu juga layak menyebutkan hadiah itu kepadaku? Bantu aku menangkap daun-daun mayat hidup. Kota Raja Hantu itu milikmu. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melakukan bisnis semacam ini. Ketika daun-daun mayat hidup ditangkap dan kekuatan di kota Raja Hantu hampir musnah, maka itu akan menjadi akhir bagi kalian berdua. Setelah Yugan selesai berbicara, sebenarnya ada aura seperti binatang buas yang perlahan keluar dari tubuhnya. Fluktuasi semacam ini adalah bau semangat juang.